Shalom, tindakan melakukan kebenaran itulah yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang sulit sekali kalau kita melakukan suatu kebenaran, karena hal ini bertolak belakang dengan keinginan kita, keinginan hati kita. Tapi kalau kebenaran itu disertai rasa takut akan Tuhan, maka mudah sekali hal itu kita lakukan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sebagai pembimbing rohani. Tapi kalau tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ini yang disebut memutarbalikan fakta. Firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini: melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, melakukan kebenaran lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan berkat-berkat kita, memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan sesuatu hasil dari kita, tapi kalau tidak disertai dengan suatu kebenaran, yaitu tindakan-tindakan kita, ini yang namanya, yang tadi saya sebut, memutarbalikan fakta. Artinya memutarbalikan fakta tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata korban dalam bahasa Ibraninya disebut zeba, yang artinya memberikan korban kepada binatang. Ya, itu di zaman perjanjian lama. Tapi setelah perjanjian baru, ya, Yesus Kristus itulah yang memberikan kita korban pengganti binatang itu. Ya, artinya korban hal-hal yang manusia lakukan. Maka Kristuslah salah satunya korban penebusan dosa itu untuk kita, untuk saudara dan saya. Nah, kalau Kristus sudah hadir di dalam kehidupan kita, maka sepatutnya kebenaran itu yang muncul di dalam kehidupan kita. Ya, contoh, engkau melakukan kebenaran. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau melayani Tuhan, di dalam keluargamu, engkau juga melakukan kebenaran. Ya, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Nah, itu namanya melakukan korban, melakukan tindakan. Ya, jangan kita melakukan kerohanian setiap hari, dari Senin ketemu Senin lagi, tapi tindakan korban kita kepada keluarga kita, istri kita juga baik, suami, ya, kepada anak-anak kita, ya, itu tidak benar, tidak ada kebenaran. Makanya ini disebut yang tadi saya katakan, kita menipu diri kita sendiri. Makanya penting sekali, ya, di dalam kehidupan kita, terutama saya mengatakan di dalam keluarga, ada yang namanya kesepakatan. Ya, harus sepakat. Kalau engkau mau diberkati, sepakat. Ya, jangan engkau menolak sesuatu kesepakatan. Ya, engkau sudah diberkati Tuhan, nah itu harus ada kesepakatan. Terutama engkau harus mengasihi istrimu, sebagai yang saya sebut seperti renungan kemarin, ya. Istri adalah tiang doa, ya. Nah, engkau kalau berjalan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kebenaran, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau sepakat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, maka disitulah berkat-berkat Allah mengalir. Ya, yang artinya ya sesuai apa yang kita lakukan, kita baca firman, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkup Yerusalem, yaitu keluarga kita. Ya, nah, engkau sebagai suami sepakatlah dengan istrimu, ya, di mana nanti Tuhan melakukan kairosnya, favornya, anugerahnya, pertolongannya di atas kita. Lakukan korban kepada Kristus, artinya kita mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Lakukan bagian kita di dunia ini, mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita.
dan lakukanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.